Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati fa innahu qad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak dan kaum ibu, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang besar dengan gelarnya dan yang tak bergelar, tak dipanggil nama, baik yang hadir, khusus yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud, Simpang Timun, Kota Perambahan, Kampar, yang saya muliakan, saya hormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Sama-sama bersyukur kita kepada Allah, karena sama-sama pula kita menikmati rahmat, nikmat dan pemberian Allah. Masih ada umur yang tersisa, rezeki yang masih dibagi. Mudah-mudahan menjadi kesempatan menambah kebaikan dan pahala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khususnya di hari ini kita datang ke rumahnya ini, diberinya waktu dan kesehatan sehingga kita pun datang ke tempat ini. Semoga kita diterimanya dan diberikan pemberian yang sebesar-besarnya. Amin. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Tentu kita tak lupa bersalawat dan salam kepada Nabi yang menyebabkan kita dengan dakwahnya sampai pula ke tempat ini dan mau pula mengaji. Semoga semakin banyak kita bersalawat, semakin terasa kita kepadanya semakin dekat. Mudah-mudahan di akhirat dapat izin dan ridha Allah, mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak dan kaum ibu yang saya muliakan, masih berkaitan dengan al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat. Sudah kita ketahui bersama hakikat malaikat, bahwa dia adalah makhluk Allah SWT, bahwa mereka diberikan Allah berbagai keistimewaan. Bagaimana kita beriman kepadanya, baik secara garis besar maupun secara detail. Alhamdulillah, semuanya harus berdasarkan hujjah dan dalil, karena alam malaikat berbeda dengan alam kita ini. Oleh sebab itu kita tidak bisa berbicara tentang malaikat kecuali dengan apa yang Allah sampaikan dan Nabi SAW terangkan. Selebihnya kita tidak mengetahuinya, karena subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau malaikat saja banyak yang tidak diketahuinya, padahal dia bisa bolak-balik ke langit dan ke bumi. Apalagi kita yang hanya terkungkung di bumi saja, pasti lebih banyak yang tidak kita ketahui. Nah, cuman mencora godang awal, ya kita pula yang dikodang cora pada malaikat. Nah, malaikat copek ngaku, awak ada omong ngaku, Allah musta'an. Baik, pembahasan ketiga, wadhaiful malaikah. Wadhaifu al-malaikah. Al-wadhaif jamak pada wazifah. Wazifah itu adalah tugas pokok dan fungsi malaikat.
sehingga disebutlah para pegawai itu dengan muwazzaf, orang yang diberikan tugas pokok dan fungsi baik oleh negara maupun lembaga maupun formal maupun informal. Jadi disebutlah wazifah. Tugasnya wazifah, orangnya muwazzaf, orang yang diberi tugas. Tentu saja yang memberi tugas adalah yang di atas mereka, yang menciptakan mereka. Qala al-muallifun, para penulis menyebutkan hafizahumullah wa rahimallahu al-mauta minhum. Al-malaikatu jundun min junudillah. Malaikat itu adalah tentara di antara tentara Allah. Jadi Allah punya banyak sekali tentara. Di antaranya malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa banyak tentara Allah kecuali dia sendiri. Kita nggak tahu. Di antaranya adalah para malaikat. Nah, Allah butuh kepada mereka? Ya tidak. Makanya ketika Allah misalnya atas atau tinggi di atas arasnya, tidak, dia butuh. Sebagaimana Allah sekarang menugaskan para malaikat untuk menyampaikan ayat wahyu, bukan karena Allah butuh. Allah tugaskan para malaikat mencatat amal baik, amal buruk, bukan karena Allah nggak tahu. Allah tugaskan pena untuk menulis takdir-takdir sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya, juga bukan karena Allah tidak mengetahui. Semua itu adalah hikmah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin muslimat, tidak ada satupun makhluk Allah yang dibutuhkan Allah, tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun dia berikan tugas-tugas, bukan berarti tugas itu Allah tidak sanggup melakukan, tapi dia punya hikmah. Sebagaimana dia ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh pada ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh pada beribadah kepadanya. Jadi kalau ada yang mengatakan mesti begini, mesti begitu, itu kita nak menghukum Allah sesuai kehendak kita. Padahal Allah adalah fa'alun lima yurid. Allah berbuat seperti yang dia kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan. Ma'asyur kiram. Jadi asnadallahu ilaihim katsiran minal a'malil jalilah. Allah serahkan kepada mereka, maksudnya Allah tugaskan, delegasikan kepada mereka banyak amalan-amalan besar, wal wadhaif al-kabirah, dan amalan-amalan besar dan tugas-tugas penting. Wa atahumul qudrata ala ta'diyati ala akmali wajhin. Untuk itu Allah berikan pula mereka kekuatan, atau mungkin terjemah sekarang wewenang ya, kekuatan untuk melaksanakannya sesempurna mungkin. Wahum bihasbi ma hayya'ahumullah ta'ala lahu. Sedangkan mereka sesuai dengan yang Allah siapkan mereka untuk tugas itu. Wa wakkalahum bihi, dan yang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, Allah jadikan mereka sebagai pelaksananya ala aqsam. Mereka terbagi kepada beberapa bagian. Faminhum al-muwakkalu bil wahyi min Allah ta'ala ila rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Di antara malaikat itu ada yang diwakilkan Allah menyampaikan wahyu kepada para rasul, yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa huwa Jibril alaihi salam, yaitu malaikat Jibril. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin. Turun membawa wahyu itu ar-ruhul amin. Tentu masih ingat ketika kita belajar nama-nama malaikat? Masih ingat?
Di antara nama malaikat Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Maka dimulai kemarin dengan pelajaran nama-nama malaikat. Nah, malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruhul Amin, turun membawa wahyu itu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah. Ala qalbika, yang menyampaikan ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi pemberi peringatan. Apa dia peringatan? Nah, kenapa peringatan? Karena banyak yang keliru, maka diingat. Makanya para rasul itu selalu diutus untuk mengingatkan. Jadi kadang-kadang awak kini bongilah dia. Ya, jangan menyalah-nyalahkan. Ini bertentangan dengan risalah ilahiyah. Ya, karena kadang susah juga memperbaiki doktrin yang sudah diberikan kepada kaum akademis kita. Jangan menyalahkan, tidak boleh. Dia sendiri sudah menyalahkan itu. Lalu sudah mengatakan jangan menyalahkan, dia menyalahkan yang menyalahkan. Justru Nabi dan Rasul itu diutus untuk menyalahkan yang salah, bukan mencari-cari kesalahannya. Beda tuh. Ada yang sedang datang pengajian untuk cari kesalahan, itu tidak boleh. Ya, tapi mengaji itu supaya jelas mana yang benar, mana yang salah. Itu wajib. Tidak bisa tidak. Coba lihat Nabi alaihissalam pertama diutus. Mohon maaf. Nabi pertama diutus oleh Allah SWT dengan ayat apa? Yang tahu tunjuk tangan. Nabi pertama disuruh berdakwah dengan ayat apa? Kena tercangang sodong. Dengan Iqra alun leh. Turun Iqra, orang Quraisy tidak ada masalah. Iya, dia mantap dunia. Dibawa membaca, dibawa mengakui Allah yang menciptakan, dibawa mengatakan Allah yang mengajarkan. Kan tidak ada wangi Quraisy, tidak ada bentuk seketik era. Bila mau kena wangi Nabi? Ya ayyuhal muddaththir qum fabashshir. Tidak salah loh. Harus tuntut dakwah terus lembut-lembut, teduh-teduh, tenang-tenang. Qum fabashshir, qum fa'anzir, bangun beri peringatan. Kalau lana mau peringatan berarti ada yang keliru. Makanya salah besar orang melarang untuk mengingatkan. Coba lihat ayat ketika kita disuruh menuntut ilmu, masih ingat? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla lupa doa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Lihat, tidaklah mesti semua orang beriman itu pergi berjihad fisabilillah, tapi harus ada dari setiap golongan sekelompok yang keluar menuntut tafaqquh fid din. Untuk apa? Liyunziru, Masya Allah, supaya mengingatkan, bukan liyubashiru. Ini ingat kaum muslimin dan muslimat. Walaupun Nabi SAW dalam hadis lain nanti mengatakan yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan mempersulit, basyiru wala tunaffiru, beri berita gembira jangan membuat orang antipati. Tapi peringatan adalah yang pertamanya. Jadi maksudnya bukan tak boleh menyalahkan, tapi salahkanlah dengan cara yang santun. Ya, salahkanlah dengan cara yang benar, dengan hujah. Bukan babi buta, tidak. Asal tidak sama pengajian dia langsung salah. Dia tidak betul itu.
Asal tidak sama saja dengan kita, tidak, tidak apa namanya, tidak ahli sunnah, itu benar, tidak betul. Atau tahiyat akhir tidak codeko, tidak ahli sunnah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang codeko, ada yang codeko. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, bukan itu, jelas. Tapi beri peringatan dengan cara yang sebaik mungkin. Nabi SAW dalam berdakwah memberikan kepada orang-orang yang kafir sekalipun panggilan yang berhak dipanggil dengan panggilan itu. Apa panggilan yang disukai? Abu-abu, maka dipanggilnya dengan Abu Fulan, Abu Fulan. Tidak pakai hey, tidak ada gitu cerita Nabi SAW. Ya Abu Fulan, jelas. Ketika mereka datang untuk berkonsultasi, bernegosiasi dengan Nabi, disambut dengan baik, tidak ditunjuk kiri. Nah, sampai Nabi bisa beradu lutut dengannya, duduk bersama untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Jelas ya. Jadi ditakuna minan ayatnya minan munzirin. Jadi wahyu itu turun supaya kamu bisa memberi peringatan, sebab umat dalam keadaan masalah besar. Syirik merajalela waktu itu. Syirik itu tidak bisa diundur-undur menegurnya. Syirik tak bisa diundur-undur. Sebab apa? Syirik itu kalau mati orang dalam keadaan itu tidak ada cara masuk surga. Yang kedua, seluruh amal yang dia lakukan kalau tidak diberantas syiriknya tidak diterima. Oleh sebab itu kalau ada orang buat syirik harus langsung dikasih tahu. Nah, cuma memang itulah yang paling payah. Syirik orang saudaranya ya kan? Subhanallah, kafir saudaranya. Ya. Asal lain pun dia kaji kafirnya. Kalau tukang fitnah banyak dari kaum muslimin kan tidak saudaranya itu kan tidak pobuan membahas syirik kan tidak. Memang syiriknya itu. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu hanya milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Itu berdoa kepada selain Allah. Syirik enggak? Ya syirik kita katakan jangan. Walaupun dia wali, biarkanlah dia wali, tapi jangan jadikan sebagai Tuhan. Selesai. Oh nah, ada buya yang bolehkan. Nabi larang kok buya pula yang diandalkan. Nabi melarang kok buya yang dimajukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, besok buya-buya itu di akhirat ketika bertemu dengan Nabi jadi saksi kalau dia tidak lurus mengikuti Nabi, tidak bohong, tidak dapat bengak. Ya, memang cenderung bengak, tidak dapat bengak dia waktu itu. Iya, terus menaku saja dia. Menaku tidak bisa. Karena yang hari itu didatangkan para saksi dan para nabi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya Nabi SAW diutus Allah untuk litakuna minal munzirin. Nah, baik. Ala qalbika kunuzir bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Ini juga kita ingatkan kaum muslimin ya, di antara saudara-saudara kita yang menganggap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi banyak bahasa teka-tekinya. Ya, bahasa majasnya lebih banyak daripada bahasa, dibilang ayat-ayat mutasyabihatnya lebih banyak daripada muhkamat. Keliru. Allah yang katakan wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Sebagian besar ayat itu adalah ummul kitab. Sebagian besar ayat adalah muhkamat. Dan sebagian besar ayat berkaitan dengan akidah. Maka ayat-ayat akidah itu ayat muhkamat. Kalau Allah SWT jelaskan hukum-hukum yang bisa diijtihadkan dengan bahasa yang jelas, pastilah akidah dengan bahasa yang jelas pula, bahkan lebih jelas, sesuai dengan pernyataan Allah bilisanin arabiyyin
mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Coba lihat bahasanya baik-baik. Para ahli nahwu, kan banyak ahli nahwu katanya kan, para ahli nahwu bukan bilisanin arabiyyin bayyin, tidak, bukan bilisanin arabiyyin bayyin, jelas. Enggak, kalau jelas saja mungkin jelas bagi orang dulu, enggak jelas bagi orang sekarang. Enggak, bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Para ahli nahwu atau ahli bahasa menyebut baru dikatakan suatu bahasa itu mubin dengan dua syarat. Ada yang masih ingat dua syarat? Yang pertama, langsung aku sodoma, baik. Baru dikatakan mubin satu, yang berbicara mampu menjelaskan apa yang dia inginkan dengan bahasa itu. Allah mampu tidak menjelaskan apa yang dia inginkan? Mampu. Bahasa Arab pandai Allah Ta'alanya? Hah? Ini tidak belajar nahwu lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang sering menganggap nahwu lebih tinggi dari bahasa Arab, sah? Sehingga banyak para ustaz dibuli gara-gara nahwu. Nahwu itu alat. Kalau ada ustaz beki pakai nahwu. Mana mahir? Nahwunya pada bahasanya loh. Tinggilah bahasa lagi. Jadi ibaratnya mobil tuh bahasa Arabnya, sedangkan kunci Inggris tuh nahwunya. Mau jitu ke motornya nahwu? Enggak. Kadang subhanallah ya. Ya persis seperti masa Imam Malik dulu, ada seorang syarif, orang yang berpangkat lah, yang pejabat, atau mungkin saja syarif dari keturunan Nabi alaihissalam, pakai baju sutra. Itu hadir di majelis Imam Malik. Lahan Imam Malik sakit, salah harakat sih. Salah harakat, pastinya dhamma di fathah ada Imam Malik kan. Cuma ini Imam Malik dah. Tidak ada pitiaya 2 dirham untuk baju nahwunya. Allah. Hanya sampai di Imam Malik wenya. Tentu yang mana kainun halal, mana haram, lebih elok pada belajar nahwu. Ya leh. Caklah pandai nahwu, tapi tentu halal mana haram. Kan tak non halal, tak joleh, non haram lebih boleh. Jadi sehingga bercampur mana halal mana haram. Yang nak cepat halal tapi sambil nari-nari. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Alun lah. Siap mau. Jangan aku sampai. Syarat pertama yang berbicara mampu menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Allah pasti. Berarti syarat kedua kaum muslimin. Syarat kedua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT adalah yang mendengar. Berarti lawan bicaranya. Yang mendengar mampu memahami apa yang disampaikan. Nah, kalau Al-Quran adalah bilisanin arabiyyin mubin, mesti Allah yang mengucapkannya mampu menyampaikan apa yang dia inginkan dengan sejelasnya dan bisa langsung dipahami oleh yang mendengarkan. Maka wajarlah Al-Quran hunna ummul kitab, sebagian besarnya muhkamat, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah gaib. Jangan dibalik. Alhamdulillah sejak di zaman sahabat ayat-ayat sifat itu sudah menjadi ayat muhkamat. Kapan baru menjadi ayat mutasyabihat? Ketika masuk subuhat. Nah, kapan ayat-ayat sifat itu menjadi mutasyabihat? Setelah masuk subuhat. Dari mana masuk subuhat? Dari ilmu kalam. Ilmu kalam yang tolong jadi kolam, yang yakin jadi ragu. Apa sebab? Seperti yang bersahabat potong, inyo nak meyakini Allah seperti yang dipikirkan, bukan seperti yang diberitakan. Inyo nak taat ke Allah tapi seperti yang diinginkan inyo, bukan seperti yang diinginkan Allah. Bapak caror dan mesti orang solehnya tapi tidak bisa mengikuti Allah Ta'ala harinya. Nah, kalau kan soleh, perintah Allah tidak diikuti, sunnah Rasulullah tidak
Nah ini itu habis itu jadi orang imamul muttaqin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Enggak tentu makna takwa roh. Takwa itu laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Kan enggak yang perintah bapak coro ningen, yang larangan bapak coro mambuin pakojong. Tiba itu berita bapak coro mikir bukan coro mengingat meyakini. Jadi kapan baru jadi mutasyabihat? Setelah masuk subuhat. Ya kalau subuhat ya sodo-sodo mutasyabihat bukan. Sodo mutasyabihat, semakin banyak subuhat semakin banyak ayat mutasyabihat. Awalnya ayat sifatnya sudah itu ayat hukum pun jadi mutasyabihat. Sehingga ada lagi orang yang nak merubah hukum. Contoh hukum waris nak diubah deh. Sebab ayat mutasyabihat. Dia ayatlah mutasyabihat pula. Itu kan khusus zaman Nabi SAW. Zaman kini tidak. Masalah mahram nak diubah aja deh, ya kan? Masalah iddah nak orang tino pakai iddah orang jantan harus iddah jawab macam muku. Sampai masalah zakat, iya nak disomong sodoni sama dan sebagainya. Sehingga nanti tidak ada socil kecuali mutasyabihat. Apa sebab? Karena masuk subuhat. Subuhat masuk dari orang pintar atau yang bukan pintar? Dari orang pintar. Kalau tidak pintar tidak subuhat namanya. Ya, kalau pintar pasti dongan doang. Kalau bangga tidak dongan doang. Makanya subuhat selalu lahir dari orang cerdas. Cuman salah guna cerdasnya. Disuwung buat ikut lain nanti kojong. Kamunya cowoknya kalau kolam lampu goyanya tolong beki ayolah siap mencatat deh kan sudah itu tiwok kojong so boleh cat dah cat nanti bondak lampu di beki jadi lain nanti diminta lain nanti dibaik lain disuwung lain di kojong itu masalah lain dan diberitakan lain yang diyakini lain beritakan lain yakini apa sebab lantaran pikir lantaran pikir oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat agama ini bukan dasarnya pikir tapi dasarnya adalah al-iman. Makanya al-imanu qabla al-Quran, belajar iman dulu sebelum belajar al-Quran. Kalau beriman al-Quran bawa baca al-Quran. Kalau alum jodoh tadi itu mutasyabihat sodor mutasyabihat sodor Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, nampaknya azan sudah masuk waktunya. Kita sudahi aja. Azan dulu sudah itu pulang. Oh makan. Baik. Makan. Salat. Yalla.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Berarti yang kedua, yang mendengar langsung bisa memahami maknanya, tentu dengan orang yang pandai bahasa Arab. Oleh sebab itu Ibnu Abbas menyebut bahwa tafsir itu terbagi 4. Masih ingat ya? Atau masih lupa juga? Nah, ya. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad, tafsir yang semua orang langsung paham. Yang kedua, tafsirun yafhamul Arab bi lughatiha, tafsir yang dipahami orang Arab dengan kemampuan bahasa Arabnya. Yang ketiga, ada tafsirun la ya'lamuhu illal ulama, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Yang keempat, tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, yang paling banyak itu adalah jenis pertama dan kedua. Jenis pertama dan kedua, seperti yang Allah janjikan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu kami mudahkan untuk diambil pelajaran daripadanya, cuman ada enggak yang mau mengambil pelajaran? Ma'asyal kiram. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi makna mubin jelas? Alhamdulillah? Ada, alhamdulillah. Istilah joleh mubin jelas, masa tidak joleh? Dengan bahasa Arab yang mubin yang menjelaskan. Wa qad taqaddama annahu afdalul malaika. Sudah disebutkan sebelum ini ketika bicara tentang sifat malaikat bahwa Jibril adalah malaikat paling utama, paling mulia. Makanya tugasnya juga paling mulia. Wa akramuhum Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Wa qad wasafahu Allah bil quwwati wal amanati ala ta'diyati muhimmati. Allah memberi dia sifat amanah dan kuat melaksanakan tugas yang diembannya. Baik, walam yarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati allati khuliqa 'alaiha illa marratayn. Jibril tak pernah dilihat Nabi kecuali tidak pernah dilihat Nabi dalam bentuk aslinya kecuali hanya dua kali. Wa baqiyatul awqat ya'tihi fi surati rajul. Selebihnya Jibril datang menyerupai seseorang manusia. Ra'ahu marratan bil ufuqi min nahiyatil masyriq. Ya, sekali dilihat oleh Nabi SAW dari ufuk timur, yasad dan khalquhu aw idhamu khalqihi ma baina as-samai wal ardh, sampai menutup dari langit sampai ke bumi saking besarnya. Oleh sebab itu kan tidak jauh langit jauh bumi dia lah. Nah, itu kaum muslimin. Dan disebutkan hadis itu memiliki 600 sayap. Kalau nanti kopa laju ya. Iya, pesawat kan 2 kopanya. Tidak kena laju, ungge kan 2 kopanya. Tidak sekena laju, apalagi kalau 600 sayap. Tuh, nama tanjang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yaitu dilihat oleh Nabi SAW. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Benar-benar Muhammad SAW telah melihatnya di ufuk dengan penglihatan yang nyata. At-Takwir ayat 23. Wa ra'ahu marratan tsaniyah lailatul Isra fis sama.
Dan malam Isra dan Mi'raj dilihat kembali oleh Nabi di langit. Wa hadza ma akhbarallahu anhu biqaulih, inilah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam surat An-Najm 13 sampai 15, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi kita Muhammad SAW benar-benar telah melihatnya kali yang lain. Indah sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Indah jannatul ma'wa, di sisi sidratul muntaha itulah surga al-ma'wa, tempat kembali. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, ya rahmatullah, dalam hadis sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an tafsiril ayatainil mutaqaddimataini. Dalam sahih Muslim, Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya ke Nabi tentang tafsir dua ayat tadi. Ayat di surat At-Takwir 23 tadi dengan ayat di surat An-Najm ayat 13 sampai 15 itu. Apa tafsirnya? Nabi yang dahulu menafsirkan. Makanya menafsirkan ayat dengan hadis sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Bahkan dia masuk usul atau aslan min usul tafsir, yaitu pokok tafsir utama setelah Al-Quranul Karim. Faqala, Nabi katakan, innama huwa Jibril. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah Jibril yang dilihat. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain. Saya tidak pernah melihatnya dalam bentuk asli kecuali dua kali ini. Ra'aituhu munhabitan minas sama' saddan idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardi ila al ardi. Saya lihat dia sedang turun dari langit, besar bentuknya menutup antara langit sampai ke bumi. Itu bentuk aslinya. Kalau sampai bentuk asli datang ke Nabi kan tak tahu itu masalah. Nah, makanya Allah beri dia kemampuan merubah-rubah bentuk. Awak tidak bisa lah. Sebab ya, non tak bisa tu ditolong dek setan lah nak jadi Nabi dah. Kadang nak jadi tu Tuhan. Untung tak bisa, pun tak tambah banyak. Kalau sempat manusia dibuat kemampuan untuk berubah-ubah bentuk oleh sahabat banyak penipu. Banyak sekali menipu. Ya kan? Sang daknya pandai lah bisa dia nipu, apalagi lalu kadang pandai. Apa sebab manusia itu cenderungnya kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Kalau lah banyak kemampuan nak dua aja kojok. Kalau lah banyak kekuatannya nak durhaka. Oleh sebab itu Allah beri kemampuan kita terbatas. Asal itu dua kojok tanpa batas. Nah, cerita tadi itu lain disuruh, lain dikojok, lain ditogang, lain non ditinggal. Ini lain non ditogang, lain non ditinggal. Itulah manusia. Allah musta'an. Tapi malaikat tidak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, makanya kita tengok saudara kita di kalangan jin. Banyak dua tu banyak ngicuan tu tidak. Mana banyak ngicu golongan jin pada golongan manusia? Hah? Sama. Banyaklah jin lah, setan kan dari golongan jin asal kan dia iblis. Wa kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Jadi iblis dari kalangan jin. Makanya mana banyak nyosen manusia nyosen jin atau jin nyosen manusia? Hah? Semua ulang lihat, mana banyak manusia menyesatkan jin atau jin menyesatkan manusia? Jin banyak menyesatkan. Dia apa?
Bisa deh tabuju lalu terbelintang. Bisa monor bulu angin tabulunya. Nyawa di situ tuh baca itu. Akhirnya banyak manusia takicu dek jin. Dan jangan manusia menyesatkan jin. Bohong cara deh. Jin bisa menghilangnya dah. Innahu yarakum wa qabilu min hil. Itu tiruan. Jadi kalau sampai awak bisa lah hilang, bisa bawa bantu lah takicu lah jin awak ke. Lah biar mana jin enggak mengicu ya. Aja lah sebab itu kaum muslim. Waktu itu malaikat dulu atau ketika Allah nak turunkan Adam kan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya kan? Itu khawatir malaikat. Dia itu bumi Allah Taala kan itu kan. Iya, apa sebab nama jadil khalifah tu suka buat binasa. Maka Allah punya hikmah. Tak diberinya kita kemampuan lebih untuk lebih pengecu. Jelas? Wah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya awak banyak kena kecu dek jin daripada dek manusia mengisu jin. Tapi manusia sama manusia Allah sama aja. Nah, Allah musta'an. Jadi saya melihatnya saking besarnya menutup sampai langit ke bumi. Kaum muslimin dan muslimat ini malaikat Jibril alaihi assalam. Kemudian di antara mereka ada pula yang diwakilkan Allah atau ditugaskan Allah untuk mengurus tumbuh-tumbuhan, hujan dan tumbuhan. Wa huwa Mikail alaihissalam, yaitu malaikat Mikail. Waqad warada dzikru fil Qur'an, datang sebutannya dalam Al-Quran. Qala ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya dan rasulnya Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kalau benci ke malaikat berarti memusuhinya. Kalau musuh malaikat berarti musuh Allah. Kalau musuh Allah berarti kafir. Wa huwa zu makanatin aliyah, dia punya kedudukan yang tinggi. Wa manzilatur rafi'ah, dan posisi yang tinggi. Inda rabbi, di sisi Rabbnya. Waliza khassahu Allah bizikri ma Ibrahim ma Jibril. Oleh sebab itu dia disebut secara khusus bersamaan dengan malaikat Jibril. Taib wa atafahu ma 'alal malaikah, dan disebut bersamaan dengan seluruh malaikat secara khusus. Malaikat yang lain disebut secara umum, mereka disebut secara khusus. Ma'annahuma min jinsihim li syarafihima, walaupun mereka sebenarnya satu jenis dengan malaikat yang lain, cuman disebutkan namanya secara spesifik menandakan mereka adalah malaikat yang mulia. Min qabili aqfil khassi 'alal 'am, yaitu yang khusus diatafkan, dikaitkan dengan yang umum. Wa kaza warada dzikru fis sunnah, demikian pula tersebut namanya atau sebutannya dalam sunnah Nabi. Alamat taqaddama fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail, seperti yang tersebut dalam doa Nabi di waktu salat malamnya. Annahu yaqul, Nabi berkata dalam salatnya, doanya, Allahumma rabba Jibril atau rabba Jibrail, ya Allah, Rabb yang menciptakan atau yang memiliki Jibril, wa Mikail, dan Rabb yang memiliki malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil, ila akhiri doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliza qala al-ulama inna haula'i thalathatil mazkurin hum afdalul malaikah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan malaikat yang tiga ini yang tersebut dalam doa Nabi ini adalah malaikat paling utama, paling mulia. Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya, kita lihat dari tugas-tugasnya kan nampak. Tugas-tugasnya paling besar dan paling menentukan. Jibril bawa wahyu menentukan jalan kita,
selamat tak selamat. Sedangkan Mikail tugas menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Ini menentukan kehidupan kita di dunia ini. Kita perlu air, perlu tumbuhan. Sedangkan Israfil itu menentukan tutupnya masa berlaku dunia. Kalau ini tukang tutui kan, iya kan, ini tukang tutui kan, penutupan loh. Berarti juga malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat tugas Israfil tuan-tuan. Tekanang deh tugasnya. Sojak dapat tugas mentiup sangkakala tu, ndak ngijok menang aras lah. Cuba tuan-tuan, boleh tolong nak ngijok nyelang kiamat. Kada isyarat Allah yang beri kekuatan itu. Saya tengok, awak nengok pak tentara, polisi, aparat kan menjaga bendera merah putih kan, berapa lama? Setahun. Nah, saya tengok tentara, tidak ada gini lepas. Bendera dijaga sampai kalian tidak kalian muliakan bendera nampak. Dijaga dari pagi sampai sore. Boleh tidak hijau? Boleh hijaunya? Boleh. Nah, sore itu tidak kantong hebat nyawa kan? Tidak tanggung, tolak saya. Tapi berganti tidak. Ya dulu tidak boleh dokek itu masalah. Di zaman Orde Baru tidak boleh dokek tentara dulu. Kini dah dapat dokek lah. Waktu nek dulu tidak boleh dokek dulu. Waktu masuk Orde Baru dulu. Kini lobby lo kan tak? Lainnya? Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu menjaga sehat. Ini Israfil sejak dapat perintah meniup sangkakala, nanti akan disebutkan berapa kali sangkakala ditiup, dia tak bergedip matanya menghadap ke aras. Kok ke aras? Aras tukang beri perintah? Hah? Esok lah ya. Kenapa dia menghadap memandang ke aras? Hah? Karena Allah di atas aras. Mujassim antum saya. Allah di atas aras. Bukan aras yang kasih perintah, tapi yang di atas aras. Betul yang di atas aras itu Allah tabaraka wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Adik-adik, berapa malaikat yang kita sebutkan tadi? Yang tahu tunjuk tangan. Berapa orang malaikat yang kita sebutkan tadi? Hah? Sebutkan. Lain nunjuk lainnya buat ini. Baik, Mikail. So, Israfil. Lengkapi dah. Ni nyolah bantu juga deh. Apa tugas Jibril? Mencatat. Wah, nak catat tu tiru. Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Ke siapa? Ke Nabi. Baik. Malaikat Israfil apa tugas? Bapa cara bunyin deh. Batopia, basipa, batuku ya, bambu ya. Bambu itu yang ketiga. Malaikat Mikail apa tugas? Masya Allah, kamai. Buat dua kali, buat dua nama. Masya Allah. Kerja lain menunjuk, lain jauh. Kau sama kaji tadi. Lain suara, lain dapat ya. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Panglah dah lu, ini dah lu saja.
Hayakumullah, marhaban. Baik. Tadi Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, menonton itu tunjuk tangan. Di mana? Nonton tunjuk tangan. Ha, coba. Ah, iya, mana itu nih? Di langit. Itu di mana sudah ditulis? Dia ngait sudah itu? Socek di langit, socek di? Dua je yang langit cik bumi cik. Tapi kami sapawo nya nana. Socek di langit, socek di bumi. Maksudnya Nabi sedang berada di langit dan sekali sedang berada di bumi. Satu di langit di dekat Sidratul Muntaha. Jelas? Baik. Apa malaikat Israfil? Dong leno. Apa malaikat Israfil duduk ke aras mana? Allah di atas kami. Mantap. Tak jodoh apa lagi bedo lah. Caku orang cau nyabui mu. Ya, masya-Allah. Masya-Allah. Ini nyabui caku kan di Allah di atas aras. Itu dah ada api bayu tu. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Barangkali sampai di sini kita mengaji. Insyaallah jumpa lagi di Ahad kedua pekan kedua. Rabu kedua bulan depan. Saya pernah mendengar kajian iskunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Jadi iblis itu bagian malaikat sebenarnya. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujudlah, maka sujudlah semua malaikat. Kecuali satu dari malaikat itu namanya iblis. Betul. Kau nyabang canda apa? Kalau nyabang canda apa? Tadi kan iblis itu dari jin. Iya. Itulah. Kalau pengertian Ustaz tadi ini nama malaikat di iblis. Iya. Jadi mungkin wallahu alam beliau pendekatan nahwu. Pendekatan nahwu. Sebab mustasna itu ada mustasna muttasil, ada mustasna munfasil. Abenya dah. Tanya kayak apa ya? Ada mustasna muttasil, ada mustasna munfasil. Mustasna muttasil yaitu yang dikeluarkan itu sejenis dengan asal yang dikeluarkan daripadanya. Misalnya ja'an nasu illa dasmana. Seluruh orang dah datang kecuali dasman. Itu nomor muttasil. Sebab apa? Dasman manusia, uang itu juga manusia. Jadi ada nama mustasna munfasil, dia dari jenis lain tapi dikelompokkan ke situ. Itulah contoh. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Makanya ini istisna munfasil sebab iblis bukan dari jenis malaikat. Ada boleh bukti? Ada. Tak cukup nahwu je lah. Ada buktinya yaitu dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari jenis jin, maka berbeda dari malaikat. Malaikat kan jenisnya malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat itu semuanya patuh-patuh. Semuanya patuh. Jalirnya. Jadi namanya mustasna munfasil. Jalirnya. Misalnya yang munfasil lagi ja'a tullabu ma'hat tahfidz Ibni Mas'ud illa ustazan. Ya, seluruh murid dah datang kecuali ustaz. Murid datang tapi ustaz dah tidak datang.
Itu misalnya sah secara nahwu sah, tapi maknanya mosong murid bukan guru, guru bukan murid, tapi sah istisna sah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalau di dekat pakai nahwu saja menafsirkan Al-Quran itu tidak. Jadi tidak bisa nahwu aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat harus paham bahasa Arab dan harus menafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang lucu pakai nahwu ya. Kadang lupanya nahwu ya. Dia tanahu akhirnya lupa nahwu. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang kita sebagian ini tidak. Malaikat maut. Panjang kaji lupa tu. Nya kaji banyak ngape awak? Kaji seorang ngapo awak? Perlu tuan turun tak? Kalau tantunya seorang kan yang ambil. Kalau tantunya seorang kesannya kan kok bisa apa ambil gaya? Awak harus nak mati lah. Atau ambil nanya. Ya. Jadi kalau seorang jadi itu, kalau banyak tak labi kasih yang dia bagaimana tiga sen dilakukan apa memang betul. Allahu a'lam kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tengok sirat yang disebutkan, balikkan nahwu dia. Ya, disebutkan bukan malaikatul maut tapi malakul maut. Malaikat maut. Nah, apakah kalimat malak di sini maksudnya jenis? Kalau maksudnya jenis berarti banyak. Tapi kalau maknanya adalah mufrad dengan makna bukan jenis, berarti malaikat maut satu orang. Kamu tahu tak jauh mungkin dulu. Tak banyak tak sang. Tapi wallahu alam yang berpahami malaikat maut itu satu orang. Tuh, nak debat sorok. Ini boleh debat ini. Semua debat kusir apa kena. Wallahu alam dari siratnya sirat mufrad, di mana-mana adalah sirat mufrad. Ja'a malakul maut. Tu apa cara dia ininya? Nah, kayak itu dulu deh. Apa nak yang boleh tanya, apa cara ustaznya? Ai jam 8 pagi tadi mati orang dipakan. Di waktu yang sama, jamnya, menitnya, detiknya sama, mati pun orang dipakan. Tiada dewanya tu. Dan puan apa so malaikat boleh nak? Ayat. Nak lanci dan bos boleh. So kalau bos orang tanya kayaknya apa cara? Kan itulah. Iya tak? Bagaimana cara kerjanya saya nak tahu semua. Ini mohon maaf. Yang jelas Nabi Allah SWT kabarkan, Nabi kabarkan bahwa yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat. Soal bagaimana kerjanya tidaklah dijawabkan puluh lah. Kecuali sebagian, kalau ruhnya orang baik ditarik lambat kan. Kalau ruhnya orang jahat ditarik sang-sang. Nah, artinya seperti kapas kapas basah ditarik putus-putus. Bagaimana sakitnya mereka. Yang mau mati itu kan tidak ada lama semuanya sakit. Nah, apakah sendiri atau ramai? Wallahu a'lam. Tetapi ketika datangnya wafat itu ada malaikat-malaikat lain yang bawa kafan. Ada yang bawa hanut. Iya, tapi bukan mereka yang cabut. Mereka bagian pembawanya. Wallahu a'lam. Jadi tidak penjawab doa. Tapi kalau dengan siratnya sirat mufrad. Wallahu taala alam. Alam boleh. Ini kalau dibayang-bayang pokoknya contoh tadi lihat kita masuk meyakini apa yang kita pikirkan bukan apa yang diberitakan. Kemudian kan analogikan kalau bapak coro
malaikat tu godang tu kene godang kan tadi sebutnya sampai ke langit ke bumi godang tu jauh kan siap tu dah ha? Mana jauh mana godang bumi ke diputau berapa kilometernya nak kau dah lingkau bumi kau berapa kilometernya ya saya antum guru geografi masa lupa tu ha? Urusan Asia saya adanya 6 miliar kilometer cuma tak yakin lah tidak ada berapa meter berapa miliar tidak ada. Iya, yang kedua saya belum mengetahui ada satu orang pun yang lulus dan lolos dengan pesawat terbang mengeliling dunia, belum ada. Bilang sodo di segitiga Bermuda sodo. Jadi teori bumi bule ini kadang lang-lang lawak dengar kan terserah alun terbukti kecuali melalui gambar dari angkasa. Kalau gambar dari angkasa itu opo je lah kalau bapak tahu boleh nampak kan ya. Coba tahu sesuatu colok kasih gampek tu cuba putau laju tengok tang jauh kenapa nampak boleh bumi berputau tak berputau laju putau mana laju berkipe kau iya kan kecuali tuan-tuan bilang tak berputar Allahuakbar cuma tak masalah kan nak boleh lah nak peta lah nak di latar datar bagi saya tak ada masalah tapi jangan gara-gara bumi bundar antum tak percaya Allah di atas. Sebab apa? Alasannya orang Australia kan di bawah kan. Atenun manonya kan itu. Dijadiin untuk nolak ayat Quran dia. Tu dia sahabat kayaknya dan itu masih ada pulsa dan lempunya dan saya telepon kawan dan di Adelaide di Australia. Tanya kayaknya di mana langit gunya. Kau sahabat di bawah mereka ada ayatnya dan. Tak lo tolong nelpon dia. Tak pandai bahasa Inggris. Nah. Saya telepon ada tonton yang punya kawan gini yang posisi di bawah gini. Oh kan kini kan sampiang nampak kan? Indonesia kan sampiang oh di Khatul Istiwa. Letak posisi di bawah. Apa gini loh? Di gelombang bumi lo tak nampak tonton. Peta bumi itu kan boleh kan? Di mana apa nomor posisi di bawah gini? Kuang kutub kan? Iya. Contohnya kuang kutub mana langitku ya? Pasti jawabannya di hati. Pasti jawabannya di hati. Tidak ada nyawabnya di bawah. Tidak ada. Pasti di hatinya. Di hati palu, di hati kaki. Di hati palu. Oleh sebab itu makanya kayak itu contoh tadi. Makanya susah menjelaskan kalau berdasarkan pikiran. Mereka sendiri susah menjelaskan. Contoh yang mengingkari Allah turun ke langit pertama. Di sepertiga malam terakhir kan karena sepertiga malam terakhir di Sunuriara beda katanya tu ataunya kayaknya nyangkut cahayanya kiamat di Jumat lainnya bansu kiamat atau langsung tu jawab deh langsungnya serentak sodoh tak takanang dangku di Tokyo lah Jumat di Washington masih kamil oh iya seninya jadi terpahayanya jawabnya kalau dari jalur itu masalahnya nya beriman nak condohnya napikyun tak condoh nanti sampen jelas ya kan iya macam itu totok kambing walaupun tobang dan nampak dek kambing lu tobang tapi tidak masuk dalam pikirannya orang akhirnya caklah tobang tapi tetap kambing. Caklah Nabi itu benar, tapi tidak itu muqasidnya. Itu Nabi tidak pandai bahasa Arab, lainnya, tapi di sikon tidak pandainya lain. Allah tidak pandai bahasa Arab, lain, tapi di sikon tidak itu muqasid. Mana dapat muqasid masuk tidak itu? Nyediain aja untuk pikiran. Kan itu kan? Siapa yang bikin macam itu? Nyobuyar macam itu pikiran dia. Berarti lebih mengimani yang dipikirkan, bukan yang diberitakan. Makanya ketika dalam berbuat pun lebih mengikuti apa yang diinginkan bukan yang diperintahkan. Kan ya? Makanya orang kalau diberita lambek yakin, maka diperintah lambek kojo.
Iya roh? Iya roh ndak? Kalau diberita lambe yakin dikojo diperintah lambe kojo. Perlu diuji ndak? Perlu diuji ndak? Hah? Sanang namanya tanya bapak piti gini bapak. Hah? Kalau nya yakin dan sabu Allah Ta'ala kalau berimpak 700 kali lipat bedanya nya. Kamu berimpak kini? Ah kan pikir-pikir dulu. Kalau pikir-pikir ndak kan kalau pikir dulu iya. Larang coba rohnya. Sajak orang yang berilmu sampai orang ndak berilmu sama sekali kalau banyak pikir ndak kerja. Makanya ada seorang pengusaha Indonesia inya ndak tinggi sekolah apa nyinya untuk jadi orang kaya tu ndak pandai berpikir diperlukan doanya tapi pandai untuk jadi orang kaya tu ndak yang pandai berpikir diperlukan tapi yang pandai ya Allah ya Rabbi nombor piti nombor kerja tambah pikir itu tinya tanyong juga panjang jadi lah ambil paham apa mana nak banyak piti orang bekerja tu berfikir oi saya tengok kami profesor banyak piti kesekeneknya saya tengok nak bekerja nak bekerja banyak piti tak cayong buka beko majalah Forbes tentunya majalah Forbes apa pandai Inggris enggak dia terlepas ya nak tanya lo katanya dan tak pandai bahasa Inggris kok guru bahasa Inggris enggak pandai bahasa Inggris ikut ya nah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dari 10 orang paling kaya dunia itu 9 bukan sarjana 9 bukan sarjana yang banyak PQ sarjana atau yang non sarjana? Nombor PQ banyak. Nombor banyak PQ sarjana, rutia. Iya tiap. Nah, sarjana itu semakin tinggi sarjana semakin banyak PQ. Itu tidak peti bovitir. Dia menambah banyak PQ, dua banyak kok. Kajon banyak zoki itu banyak kajon tengok saya nah saya tengok cabak orang awak tongkai panjang jadi kodok batang dagu dia untuk berpikir bilo sudah kan ya tidak ada sudah mangkur lah lo sudah yongnya tapi lo kan sudah maknya tapi coba ben cabak orang Jawa kayaknya kan pendeknya makanya saudara di Jawa kalau tanya ke mana mas ya kan apa jawaban kerja awak hah ndak ada kelibut ndak ada kelibut adanya nah astagfirullahaladzim oleh sebab itu beragama juga seperti itu. La jole Allah nama nurun, Nabi nama jole. Bukan pikir jole. Ndak tiba pikir Nabi terus mau jole. Lainnya kan? Tentu adanya kan? Alhamdulillah. Makanya semakin banyak berpikir kita lambe yakin. Jole. Makanya sebab itu kalau buat sarjana jangan sarjana pemikir, tapi sarjana pekerja. Lah, gue berpikir jadi orang kaya tak dijadi. Amonya bo bakojo bo jadi insyaallah. Kan ya? Dengar la paham dulu Allah. Jadi sarjana gini banyak sarjana pemikir. Makanya tak mau kah? Ikon tak ada nya, bu ikon ada orang kaya nya, bu. Sabut nama Pak Bob Sadino. Kaya tak? Tinggi sekolah. Nah, itu dia jalan dia. Nombor sikit mana? Nombor tinggi sekolah. Baik. Oleh sebab itu, bantu sekolah lagi? Bantu sekolah? Enggak.
Sebab sekolah itu penting untuk mendorong uang untuk bapa cara awak tukang pikir ya tukang ko. Awak tukang pikir uang tukang ko. Kojo. Mana lama tu? Lama pikir lah. Pikir tak kalau balur Baik. Astagfirullahaladzim. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf dan terima kasih. Jadi jawabannya cari turunnya ya. Tak jali mana dan mana. Nah, kalau lah jali so insyaallah sama-sama sabui. Tapi kalau dari siratnya mau pernah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.